Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan buat video bagaimana mesin las ini, apakah bisa dipakai untuk nge-chrome atau enggak. Nah, sekarang saya akan praktekannya. Mudah-mudahan bisa, teman-teman bisa. Cuman ini tegangannya terlalu besar. Kalau nggak salah 30-50 volt ini tegangannya. Nyalain dulu. Nah, ini positifnya teman-teman. Ini positif. Kita simpan di anoda seperti ini. Dan ini negatif. Kita simpan di sini di katoda teman-teman ya. Nah, barang yang akan kita chrome ini teman-teman. Ini yang sudah di nikel kemarin, sama saya mau coba di chrome teman-temannya, apakah bisa. Ini cuman buat ngetes mesin lasnya apakah bisa dipakai chrome atau enggak. Jangan dulu dinyalain. Kalau misalnya dinyalain dulu, nanti si mesin lasnya akan protek gitu. Karena kan ada pengamannya di sana. Jadi dia nggak mau bekerja teman-teman. Nah, makanya ini mesin las harus mati dulu. Terus si medianya kita gantungin dulu. Medianya kita gantungin dulu. Ini hanya untuk percobaan teman-teman ya, apakah bisa dipakai nge-chrome atau enggak mesin las ini. Nah, setelah itu ini kan ada ininya deketin. Ini kan ada pengatur ampernya. Kita setel paling bawah dulu. Nah, baru dihidupkan. Tuh teman-teman, kalau misalnya dia langsung gantung, dia nggak akan bisa nyala. Si mesin lasnya protek langsung tuh, lihat. Dia nggak akan bisa nyala, protek. Makanya ini harus dilepas dulu. Baru ininya dinyalain. Oh, masih protek. Nah, dulu. Ini mesin las, tapi kalau misalnya kemarin saya pernah coba mesin las yang mereknya yang, aduh jangan sebut merek, yang hijau aja lah, yang 450 watt. Itu bagus teman-teman, nggak kayak nah. Ini udah bekerja. Matiin langsung, ini kita sambungkan. Tuh. Langsung voltage ininya, si ampernya naikkan. Lihat teman-teman reaksinya. Tunggu sampai busanya banyak, baru kita matikan. Nah, kira-kira bisa, busanya udah banyak, kita turunin ampere meternya, langsung kita matikan, baru kita angkat. Kita cuci ke belakang. Pause dulu. Nah, sekarang kita cuci teman-teman ya. Apakah chrome-nya maksimal nempel atau enggak? Karena ya itu bukan alatnya teman-temannya, mesin las. Itu cuman mas saya dipakai untuk alternatif ketika trafonya itu rusak. Maka ya saya pakai itu buat alternatif.
nempel teman-teman krumnya tuh. Nempel mah nempel tuh. Cuman ya harus dipoles lagi lah kalau misalnya pengen bagus. Ini jangan, kalau bisa jangan sampai dipakai lah mesin las kalau misalnya trafonya masih bagus. Itu buat cadangan aja. Ada alternatif lain selain pakai trafo las, yaitu pakai aki teman-teman. Pakai aki mobil, ampernya lebih besar, lebih bagus. Kayak kan ada ampere mobil yang 60 ampere, 70 ampere, ada yang 100 ampere, itu lebih bagus teman-teman. Ya, terus dulu. Udah sekarang kita lap tisu ya teman-teman. Cuman ya hasilnya pasti nggak maksimal hasilnya. Karena apa? Karena dia ampernya cuman 120 ampere teman-teman. Jadi kalau di krum itu yang bekerjanya itu ampere, pot cuman sekedar tegangan untuk menyalurkan arus atau ampere itu tersebut teman-teman. Jadi ya kesimpulannya yang bekerjanya itu adalah ampere. Jadi ampere lebih banyak ya lebih bagus. Ini itu minimalnya ampernya itu saya rasa 300 ampere lah. 300 ampere ini baru bisa maksimal hasilnya. 200 ampere juga cukup, malah 100 ampere juga bisa. Cuman ya nanti kita akan terbiasa untuk prosesnya teman-teman. Ini udah ada krumnya ini. Cuman emang birunya kurang keluar sih. Karena ya pakai mesin las ya teman-teman, bukan pakai trafo konvensional yang biasa saya pakai gitu. Sekali lagi, mesin las itu atau aki mobil itu untuk alternatif kalau misalnya si krumnya, kalau si trafonya itu bermasalah atau lagi rusak atau lagi diservis, ya bolehlah itu pakai trafo las untuk sementara gitu. Cuman ya begitu teman-teman, hasilnya kurang maksimal. Nah ini kemarin ini saya gagal nikel karena cairannya ternyata saya salah takaran teman-teman. Kurang banyak nikel sulfat, nikel kloridnya kurang banyak. Bomenya kemarin cuman 13. Ya jadi hasilnya beginilah, jelek. Nanti proses krom itu banyak caranya teman-teman, beda-beda. Tukang krom itu cara proses krom, ada yang dicelup tadi seperti saya, ada yang disuntik, nanti cairan sedikit pun ini bisa masuk, cairan 20 liter atau 30 liter pun ini bisa masuk, bisa proses krom dengan cara disuntik. Nanti saya akan bikinkan tutorialnya ya. Nah itu malah lebih bagus teman-teman, cara disuntik itu, karena dia pakai anoda terus dibungkus kain, jadi deketin seperti ini ke sudut-sudut, dideketin ke sudut-sudut biar si krumnya itu benar-benar nempel. Nanti hasilnya nggak akan maksimal, hasilnya nanti akan buram atau pucat, karena ya memang krum itu kalau misalnya pengen maksimal ya harus begitu teman-teman, harus tebal. Pucat itu bukan berarti jelek, kalau di krum pucat itu artinya tebal krumnya. Nah nanti dipoles juga hilang nanti yang pucatnya teman-teman. Nantilah saya bikinin videonya dengan cairan sedikit, sistem suntik teman-teman ya, enggak sistem celup gantung kayak saya tadi. Nanti di next video. Ini cuman buat pembuktian bahwa trafo las itu bisa dipakai, kesimpulannya bisa dipakai, cuman untuk cadangan aja lah, karena gak akan awet teman-teman. Bagaimanapun juga pasti cepat rusak, pasti jebol mesin lasnya. Ya udah, mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti nextnya saya akan membuat video bagaimana caranya ngekrum dengan sistem suntik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.